Selamat pagi, Pak Yusuf, selaku dosen keamanan informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil milestone yang sudah kami buat, yaitu mengenai eksploitasi kerentanan web pada mesin The Planet Earth menggunakan teknik web enumeration dan privilege escalation tepatnya pada tahun 2021 sesuai yang diminta pada spek. Berikut adalah anggota kelompoknya, ada saya Larasati Mahendra dengan NIM 182231118, dan ada teman saya yaitu Anggita Najmi Laili dengan NIM 182231122. Di sini kami udah membuat pendahuluan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini fundamental sistem berbasis digital tentunya sudah berkembang khususnya pada yang berbasis web dengan ancaman di berbagai keamanan juga yang semakin canggih, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, banyak kerentanan yang bisa memanfaatkan yang dimanfaatkan oleh penyerang supaya bisa memperoleh akses tidak sah. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan tersebut adalah dengan penetration testing, di mana teknik ini adalah simulasi serangan yang dipakai secara terkontrol untuk mengetahui kelemahan suatu sistem. Dalam konteks aplikasi web, di sini penetration testing ini tidak hanya berfokus kepada eksploitasi teknis, tetapi juga meliputi proses analisis terhadap struktur aplikasi. Dan di sini juga kita mengemukakan identifikasi endpoint tersembunyi serta pemahaman terhadap logika sistem yang berjalan. Dalam penelitian ini, kami memakai virtual mesin dari platform FluentHub dengan lebih spesifiknya nama mesin yang akan kami identifikasi adalah The Planet Earth. Sesuai sama judul, di mana di sini dirancang sebagai media pembelajaran penetration testing dengan tingkat kesulitan yang tentunya akan sesuai dengan spek. Nah, berikut adalah rumusan masalah supaya lebih jelas, di mana dari latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, kami uraikan menjadi 6 poin utama, yang dimana yang pertama, bagaimana proses penetration testing dipakai di mesin yang akan kita uji, yaitu The Planet Earth. Lalu yang kedua, kerentanan apa saja yang terdapat pada lapisan aplikasi web dan juga konfigurasi sistem dalam VM tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana analisis dan eksploitasi. Yang keempat, proses eksploitasi yang dilakukan untuk memperoleh akses ke sistem. Lalu yang kelima, mengenai teknik privilege exploration yang dipakai untuk bisa mendapatkan akses root. Dan yang terakhir yaitu apa saja rekomendasi mitigasi yang dapat diterapkan untuk menjemurtakan kerentanan yang dikemukakan. Lalu dari poin yang selanjutnya itu mengenai tujuan. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah mempelajari proses penetration testing pada VM The Planet Earth sebagai simulasi lingkungan vulnerable mesin yang berbasis Linux. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi serta menganalisis kerentanan yang terdapat pada aplikasi web, juga sistem target melalui tahap yang sudah kami kemukakan di sini. Lalu juga ada memahami bagaimana kombinasi beberapa kerentanan yang membentuk sebuah attack. Lalu yang keempat, analisis dari mekanisme keamanan yang diterapkan pada VM, termasuk diantaranya mencakup konfigurasi service, virtual host, encoding data, juga mekanisme autentifikasi dan otorisasi. Lalu yang kelima, kami juga akan mengimplementasikan berbagai teknik eksploitasi seperti directory enumeration, analisis data transkripsi, command injection, reversal, dan juga privilege escalation dalam konteks pembelajaran keamanan informasi. Dan di poin yang keenam, yaitu memperoleh pemahaman praktis mengenai proses eksploitasi, dan poin yang ketujuh ialah menyusun rekomendasi mitigasi supaya nantinya mesin ini tidak di-attack sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya ada manfaat. Manfaat di sini kami kemukakan menjadi dua, yang pada intinya akan memberikan pemahaman mengenai proses penetration testing secara sistematis, menambah wawasan mengenai keamanan aplikasi web, menjadi referensi pembelajaran dalam bidang keamanan cyber, khususnya yang berhubungan dengan ethical hacking, serta memberikan pemahaman terkait attack chain. Berikutnya mengenai poin praktis, di mana di sini kami
tujuan kami mengadakan pengujian ini ialah melatih kemampuan analisis dan problem solving, serta meningkatkan kemampuan teknis, juga memberi gambaran nyata mengenai skenario apa aja di dunia nyatanya nantinya. Dan yang terakhir yaitu membangun kesadaran mengenai penting source code, praktis, konfigurasi service, dan juga manajemen akses yang ketat. Nah, kenapa kami memilih virtual mesin? Karena di sini kami juga udah menjelaskan menjadi 7 poin, di antaranya yaitu pengujian yang dilakukan hanya pada VM The Planet Earth yang didapat dari platform Pornhub. Habis itu ada poin yang kedua yaitu mengenai lingkungan pengujian menggunakan Oracle VM virtual sebagai platform virtualisasi. Berikutnya yang ketiga, serangan yang dilakukan dalam lingkungan tertutup yang nantinya akan terisolasi dari jangkauan network publik dan seolah tidak mempunyai dampak sistem atau pengguna. Berikutnya, kami juga menegaskan di sini fokus penelitian terbatas pada eksploitasi kerentanan aplikasi web, proses web enumeration, serta privilege escalation untuk mendapat akses root. Lalu yang kelima, penelitian ini tidak membahas aspek pertahanan sistem secara mendalam. Dan yang keenam, alat yang kami gunakan dalam penelitian ini mencakup NetDiscover, lalu ada Nmap, Flowbuster, CyberSafe, Netcat, Iterate, dan beberapa utilitas bawaan sistem Linux. Berikutnya, yaitu seluruh aktivitas diujikan sesuai dengan ethical attacking. Berikutnya ada mengenai. Nah, berikutnya ada penetration testing. Jadi di sini karena mengacu dengan materi yang sudah dijelaskan juga di kelas dan materi yang kami baca, jadi ada istilah yang namanya ethical hacking, di mana proses pengujian keamanan yang dipakai terencana, terkontrol, dan memiliki izin yang eksplisit dari pemilik sistem. Nah, tujuan utamanya dari sini adalah kita bisa identifikasi, mengeksploitasi, dan mendokumentasi kerentanan terhadap sebuah sistem sebelum nantinya ditemukan dan dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kami juga uraikan menjadi beberapa proses yang terlihat pada gambar dimulai dari planning hingga reporting. Nah, secara umum metodologi ini juga sejalan dengan sejumlah fase utama yang berurutan. Di mana di sini fase yang pertama ada pengumpulan informasi. Intinya pada tahap ini kita akan gabungin data target dan fase keduanya adalah enumeration dan juga scanning, yakni mengidentifikasi layanan port dan sejumlah endpoint aktif. Fase yang ketiga adalah exploitation, di mana kerentanan yang ditemukan eksploitasi untuk memperoleh akses. Lalu fase yang keempat yaitu ada post exploitation yang intinya kami akan mengemukakan mengenai aktivitas setelah akses didapat, semacam privilege exploitation dan juga pengambilan data yang rahasia. Dan yang terakhir di sini kami akan rekap mengenai aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan dengan mendokumentasikan secara urut. Nah, berikutnya ada NetDiscover dan port scanning. Nah, di sini kami uraikan beberapa flag-flag yang atau parameter-parameter yang kami gunakan supaya bisa mendukung penelitian ini, yaitu di antaranya yang pertama kami melakukan NetDiscover. Jadi intinya dia tuh bakalan bertindak untuk mengirimkan paket ERP atau Address Resolution Protocol ke alamat dan subnet tertentu. Lalu nanti dia akan mencatat respon apa yang sudah dia dapat. Selepas IP-nya tersebut diverifikasi, dilakukan yang namanya port scanning supaya bisa mendeteksi port mana aja yang terbuka dengan host target. Dan di sini juga kita dapat informasi mengenai layanan apa aja yang berjalan, perangkat lunak yang digunakan, serta informasi ini nantinya akan merupakan informasi yang krusial. Kenapa? Karena ini menjadi acuan untuk kita bisa melanjutkan ke step-step selanjutnya. Dan di sini di sini ada penjelasan mengenai SV, SG, dan P. Jadi perbedaannya apa? Kalau SV ini parameter yang kami pakai untuk bisa mendeteksi version apa yang kami terapkan di tahap ini, lalu SC yaitu bertujuan untuk mengetahui script scan-nya kayak gimana, dan P tujuannya adalah untuk mengizinkan
seluruh portnya bisa berjalan di komen yang ini, kayak gitu. Nah, ini ada web enumeration, basically sama, kita juga udah uraikan menjadi 4 bagian. Ada target web, directory scan, terus juga ada hidden file, sama yang terakhir yaitu ada sensitive data. Nah, jadi pada tahap ini, intinya adalah kita bakalan ngumpulin informasi, proses pengumpulan informasi terhadap aplikasi web yang nantinya bakalan menemukan direktori, endpoint, dan juga file yang tersembunyi. Jadi, teknik ini dianggap krusial karena di sini kami juga bisa mengetahui informasi word list untuk mencoba berbagai kemungkinan pada server. Nah, gitu. Terus di sini ada poin mengenai analisis aplikasi web. Jadi, pada intinya, di sini kami juga menganalisis cara kerja suatu web itu bekerja dan attack-attacknya, termasuk struktur halamannya kayak gimana, alur autentifikasi, mekanisme penanganan input, serta interaksi antar komponen. Kayak gitu. Nah, ya, analisis web ini berbeda dari scanning otomatis karena beberapa mekanisme-mekanisme yang tentunya juga berbeda. Sementara tools scanning ini bakalan otomatis mengidentifikasi kerentanan umum secara cepat. Nah, dalam penelitian ini, analisis aplikasi web dilakukan secara menggunakan kombinasi web yang tentunya dibutuhkan beberapa tools yang seperti pada tertera. Di sini kami pakai web swipe dan juga interacting proxy kayak gitu. Nah, ini juga ada pembahasan data encoding dan kriptografi, bisa dilihat. Kami menerapkan materi mengenai base 64 encoding, lalu ada enkripsi XOR, dan berikutnya ada command injection dan reversals. Kayaknya lebih jelas nanti akan kami praktikkan di hands-on. Ini ada privilege isolation, kita pakai SUID binary, terus di sini juga ada analisis dari binary dengan iterasi. Lalu di sini ada tools dan environment. Nah, di tools dan environment ini kami melakukan lingkungan pengujiannya sama seperti pada tag yang teman-teman lain lakukan, yaitu kami melakukannya di virtual machine. Dan di sini kami mastiin kalau mesin yang kami terapkan adalah bersifat host lokal. Kenapa? Karena supaya nggak mengganggu mesin-mesin yang publik kayak gitu. Dan supaya bisa kita pelajari lebih jauh lagi kalau sifatnya host lokal gitu. Nah, di sini kami juga melakukan uh, virtual platform di mana pengujian di sini kami pakai virtual box kayak yang tadi udah dibilang. Terus ada attacker mesin. Nah, kali Linux ini kami pilih, kenapa? Karena dia mempunyai 3 poin utama, itu karena dia menyediakan berbagai tools penetration testing yang sifatnya default, lalu mendukung berbagai teknik eksploitasi, serta banyak digunakan oleh profesional keamanan cyber. Nah, di sini juga kami uraikan mengenai karakteristik virtual machine The Planet Earth, yaitu pertama berbasis sistem operasi Linux, lalu yang kedua memiliki layanan web yang rentan, lalu yang ketiga yaitu mengandung skenario yang melibatkan proses web enumeration, analisis aplikasi, serta privilege isolation. Nah, ini dia ada network eh, ada penjelasan mengenai parameter attacker sama targetnya, basically sama kayak yang dipakai pada umumnya. Di sini tools yang kami pakai ada Nmap. Nmap ini fungsi utamanya buat ngidentifikasiin port mana yang terbuka, service yang berjalan, serta versi service apa aja yang bakalan eh, diterapkan di proyek ini. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Jadi intinya si paketnya ini bakalan ngirim informasi ke target dan menganalisis respon yang diterima. Lalu dari respon tersebut, Nmap dapat menentukan status portnya, apakah dia open, close, atau filtered. Nah, nanti kalau misalnya close, mungkin akan ada perubahan-perubahan lagi, baik itu dari segi network dan lain sebagainya. Berikutnya ada Go Booster. Jadi Go Booster ini dipakai buat melakukan brute force terhadap directory atau endpoint pada web server. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menemukan directory, mengidentifikasi file sensitif. Jadi cara kerjanya dari GoBooster ini, dia akan mencoba memungkinkan menarik informasi-informasi
atau nama directory atau file kayak gitu. Nah, kami juga menggunakan Netcat. Jadi Netcat ini buat apa? Netcat ini berfungsi untuk membuka koneksi TCP atau UDP serta digunakan untuk reverse sales gitu. Berikutnya ada ini website. Jadi intinya fungsinya adalah menginterrupt FTTP, HTTP request dan juga respon, memodify parameter, menganalisis alur komunikasi web. Lalu ada CyberSafe. Di sini teknik yang lumayan penting juga karena CyberSafe ini kami pakai supaya dia bisa mengkonversi dari awal yang kelihatannya rumit bakal jadi petunjuk untuk eh, admin login kayak gitu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melihat source code halaman, menganalisis JavaScript yang tersedia pada di si planet Earth-nya, di websitenya, begitu, dan juga mengidentifikasi elemen mencurigakan. Nah, di sini kami juga menerapkan mengenai iterase. Iterase itu adalah alat diagnosis yang dipakai untuk nanti dia bisa ngecek library calls-nya yang dibuat oleh sebuah program. Di sini ada tabel, diuraikan dalam bentuk tabel supaya lebih lengkap. Jadi scanning, kriteria keberhasilan dia portnya terbuka. Output dari scanning ini biasanya di mesin yang kami analisis itu ada tiga, yaitu port 22, port 80, port 43. Lalu fase yang kedua ada enumeration. Jadi di sini kami dari penelitian kami ini kami menggunakan testdata.txt lalu ada vulnerability. Intinya dia bakalan memverifikasi daftar kerentanan dengan klasifikasi risiko. Lalu ada exploitation. Intinya dia bakalan melihat pengguna patch atau Terra. Lalu di sini kami juga uraikan mengenai privilege isolation dan juga verifikasi final. Nah, berikutnya ada ruang lingkup. Jadi, ruang lingkup boleh. Nah, ini dia seperti yang udah diuraikan di atas. Pertama-tama kita harus setupnya dulu virtual mesinnya agar mudah untuk ke proses selanjutnya seperti itu. Jadi kita harus pastiin dulu dia berada di lingkungan host lokal supaya bisa kita oprek-oprek. Dan intinya kita harus import dulu VM-nya, terus ngekonfigurasi network, lalu verifikasi isolasi jaringan dan memastikan tidak ada eh, yang terputus seperti itu. Nah, ini dia. Oke, pertama kita masuk ke network discovery. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam eh, lingkungan virtual mesinnya dulu, yaitu di Kali Linux. Nah, ini kita lagi setup.
Nah, jadi pertama kita harus masukin dulu buat username sama passwordnya. Simple aja, kali-kali login. Setelah itu kita masuk ke kali Linux-nya. Dan pasti juga kalau artnya udah terhubung. Nah, pertama-tama kita harus melakukan network discovery. Intinya buat apa? Supaya kita tahu IP mana yang nantinya kita bakalan tarik. Nah, di sini ada parameter yang dipakai yaitu R. R ini bakal menentukan konten IP yang akan dipindai. Dan ada strip I juga. Strip I ini buat apa? Strip I ini nantinya bakal dipakai untuk mengirimkan IRP request ke seluruh alamat dalam subnet yang ditentukan. Nah, di sini tinggal diantar aja. Jangan lupa masukin juga passwordnya. Dan biasanya di sini. Nah, ini dia kami berhasil menemukan 3 IP yang eh, yang dimana diperoleh dari komen yang tadi kita udah lakukan. Nah, sebenarnya kita bebas bisa pakai mana aja, tapi di sini kami memilih yang belakangnya 102. Nah, intinya analisis berikutnya ada proses untuk mengetahui port mana aja sih yang kebuka. Nah, di sini kami pakai command nmap sv 2 yang tadi kita udah peroleh ya IP-nya. Jadi SV ini adalah untuk mengetahui versi service mana aja yang kami lakukan. Dan mmap ini adalah sebuah perintah supaya nanti kita tahu port mana aja yang kebuka di dalam eh, virtual machine atau Kali Linux ini. Nah, di sini kita dapat lihat, kita dapat membuka 3 port, yaitu port yang pertama ada port 22. Di sini sama ya protokolnya TCP. Nah, habis itu ada port 80 sama port 443. Ininya mereka sama aja, sebuah port. Pokoknya kalau port 22, dia masih tahu jenis keamanan atau gembok sebelum nantinya akan diverifikasi lebih lanjut. Nah, untuk port 80 nantinya dia bakalan ngeidentifikasi cuman informasi-informasi aja sih di sini ada Apache yang HTTPD 2.4.51. Di sini juga diberikan keterangan mengenai sistem operasi apa saja yang dipakai di sini pakai Fedora. Terus 443 ini kita bisa dapat informasi untuk menindaklanjuti ke step berikutnya. Jadi di sini kami punya pesan yaitu ada yang tera terahost. Oh, di selanjutnya. Oke, turun dulu ke bawah lagi. Nah, di sini kami melakukan enumeration lebih lanjut. Kalau tadi kita cuma ngedeteksi port mana aja yang terbuka, di sini kami bakalan ngeidentifikasiin mengenai SP, SC, sama P. Jadi P ini bakalan ngizinin semua port dikelola di IP port yang udah kami peroleh dari IP NetDiscover. Nah, kalau SC nanti dia fungsinya untuk nge-scrape apa aja yang udah kami scan sama SV. SV ini buat ngasih tahu version atau port yang terbukanya di mana aja. Di sini harusnya udah kebuka juga. Nah, di proses ini mungkin agak lama karena dia bakalan ngasih informasi mengenai versionnya berapa dan juga 3 port utama yang nantinya akan dianalisis buat di attack yang selanjutnya. Gitu.
Malam. Ada informasi mengenai timenya, yaitu kita harus nunggu sebanyak 1 menit 45 detik lagi untuk bisa memperoleh output yang tadi udah kita uraikan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita dapat informasi mengenai lebih lengkapnya lagi. Di sini kita tekanin aja ke port 443, karena di sini dia memperoleh informasi art lokal sama tera lokal. Yang nantinya ini akan dijadikan sebagai acuan untuk step-step selanjutnya, di mana di sini dia bakalan nambahin eh, apa ya, environment-nya ke dalam web lokal yang mau kita hack gitu intinya. Nah, first kita buka dulu file Linux-nya untuk eh, memperoleh informasi kalau dia tuh belum bisa keidentifikasi, yaitu art.local. Nah, ini memperoleh berikutnya. Mohon maaf sebelumnya karena sebelumnya kami belum menghapus testing yang pada awalnya dilakukan, jadi tidak terdapat error. Nah, di sini tampilannya karena emang kita belum masukin file yang tadi kita dapat dari port 443, makanya dapat tampilan seperti ini. Lanjut, kita ke konfigurasi DNS. Nah, cara gimana supaya tadi tuh dia bisa, supaya webnya bisa menerima eh, ini lokalnya, jadi kita pakai sudo nano etc host. Jadi dengan cara menambahkan si informasi file-file yang terrahasia di 443 tadi. Kita masukin dulu IP-nya sesuai sama IP yang kita udah dapat dari NetDiscover. Lalu kita masukkan juga file rahasianya yang tadi udah kita dapat dari port 443. Itu kan ada dua, ada art lokal sama yang tera tes art lokal. Nah, kalau udah kita tinggal. Nah, ini jadi tampilannya. Jadi kita bisa mengakses art lokalnya di Kali Linux. Sehingga, nah ini untuk tampilan tes art lokal yaitu seperti ini. Udah kan? Oke, jadi karena tadi sudah ditemukan ada dua domain yang bisa kita lihat, yaitu ada Art lokal dan Therapist Art lokal.
kita di sini akan mengeksplorasi bagian web app beberapa dulu karena di sini ada informasi yang cukup menarik di mana di web ini menyediakan sebuah form yang menerima input berupa pesan dan juga yang terenkripsi karena di sini ada message key-nya. Dan di sini juga ada beberapa previous message yang dikirimkan oleh user sebelumnya. Jadi intuisinya di sini adalah ada user sebelumnya mengirimkan pesan dan hasilnya itu dienkripsi sehingga membentuk angka-angka random seperti ini. Nah, keberadaan data heksadesimal, pesan heksadesimal ini merupakan indikasi kuat bahwa aplikasi menggunakan mekanisme enkripsi tertentu untuk menyimpan atau menampilkan data. Nah, di poin ini, observasi ini bisa menjadi bahan untuk eksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kita akan melakukan eksplorasi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan directory discovery pada dua domain, yaitu art lokal dan database art lokal. Oke, pada domain pertama terlebih dahulu, kita menggunakan tools bernama GoBuster, yaitu sebuah tools untuk brute force dan nanti tools ini akan menemukan file-file tersembunyi yang ada pada suatu directory. Oke. Jadi penggunaan parameter O ini digunakan untuk menentukan URL target yang akan dilakukan scanning dan W itu wordlist-nya. Jadi di sini URL-nya itu ini merupakan URL terletak filenya, kemudian wordlist-nya yang dicek adalah common dan .txt. Nah, di sini dari hasil ini kita mengidentifikasi bahwa ada dua halaman atau dua page yang dapat uh, dua starting point yang dapat diakses, yaitu strip admin dan CGI bin. Di mana di sini strip admin ini berarti ada suatu endpoint yang dapat diakses untuk mengakses portal admin. Kemudian kita akan melakukan GoBuster juga pada Teratas lokal. Komennya nggak bisa. Oke, selanjutnya untuk Teratas lokal, ternyata kita karena dia pakai SL, dia pakai formatnya HTTPS, beda sama Outlook lokal yang hanya pakai HTTP. Jadi kita harus mencantumkan HTTPS-nya. Kemudian untuk komen SRK digunakan untuk menonaktifkan verifikasi sertifikat SSL. Jadi bisa kita akses. Nah, dari sini kita bisa melihat file-file tersembunyi yang ada pada domain teratas.lokal. Salah satunya adalah robots.txt karena file ini itu sering dianalisis karena biasanya mengandung informasi mengenai directory, endpoint, atau resource yang tidak sengaja ingin diindeks oleh search engine. Selanjutnya kita akan mencoba membuka robots.txt ini dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau kita browser, nah di sini ada beberapa file yang semuanya itu disallow, tapi dari semua file generik yang ada pada sistem Linux, di sini ada satu file yang mencurigakan bernama testing notes karena di sini dia berarti kalau ini editable menunjukkan bahwa administrator telah berupaya untuk mencegah pengindeksan file tersebut. Jadi kita akan mencoba untuk membuka file testing notes ini. Nah, dan di sini ternyata memang terdapat informasi yang terlihat seperti sengaja diberikan oleh pemilik virtual machine-nya. Dan di sini ada clue-clue yang dapat digunakan untuk hacking. Yang pertama adalah using XOR encryption as the algorithm.
Kemudian ada are that has confirmed that he have received or seen message. Berarti di sini kita bisa asumsikan bahwa eh, message yang ada di sini itu dienkripsi menggunakan SOR dan dikirim oleh pengguna sebelumnya. Kemudian testdata.txt was used to test encryption. Berarti di sini ada satu file lagi yang penting bernama testdata.txt. Kemudian Tera used as username for admin portal. Berarti nanti memang ada admin portal yang tadi sudah kita temukan di Artweb lokal yang bisa diakses dengan username bernama Tera. Nah, berarti karena kita sudah dapat username-nya, kita hanya perlu menemukan password dan mungkin di sini ada clue untuk passwordnya. Oke, sepertinya sepertinya eh, ini seperti itu saja clue yang bisa kita dapatkan. Kita selanjutnya akan mencoba membuka tes data.txt yang sudah disebutkan di sini. Eh, Oke, jadi ini adalah isi dari file testdata.txt. Terkesan seperti no konteks, ini ada satu paragraf, tapi karena di sini mereka menyebutkan sesuatu tentang key, jadi mungkin ini adalah key yang bisa dipakai untuk eh, melakukan dekripsi dari hexacode yang ada di sini. Ya, ya, testdata.txt was used to test the encryption. Berarti kita bisa menggunakan hal ini untuk mendekripsi hexa sebelumnya. Oke, kita akan menggunakan tools bernama CyberChef untuk menerjemahkan arti hexacode-nya. Di sini from hex to sort. Pertama-tama kita akan memasang satu paragraf ini sebagai key-nya. Oke, kemudian inputnya adalah semua teks yang ada di sini. Oh, oke, 8. Oh, ini. Di sini udah kelihatan kalau di sini ada angka random, tapi ada suatu kalimat yang berulang, yaitu Earth climate change bad for humans. Jadi kita akan mencoba menggunakan ini sebagai uh, password dari admin dari Earth. Kita copy. Kemudian kita akan login ke panel admin. Panel admin ini didapat dari Artut lokal tadi. Kita cek dulu apakah benar ada admin. Oh ya, benar ada admin command tool di Artut lokal. Kemudian kita akan coba login. Dari
sini tadi nama username-nya adalah Tera, masukkan. Kemudian passwordnya kita masukkan hasil deskripsi yang barusan kita temukan. Nah, oke, jadi setelah kita bisa masuk ke Local Admin dan mendapatkan akses di admin comment tool ini, kita bisa melihat field bernama CLI comment dan kita bisa menjalankan comment tersebut dan mendapatkan satu input. Nah, dari sini kita ingin melakukan enumerasi lebih lanjut di mana kita ingin mendapatkan akses shell pada eh, sistem sistem attacker kita. Jadi nanti kita ingin dapat akses ke target melalui terminal attacker ini. Dan caranya adalah kita akan melakukan reverse shell. Jadi pertama kita akan melakukan persiapan netcat listener. Jadi netcat ini untuk menerima koneksi dari target dan uh, si netcat ini akan berfungsi sebagai penerima koneksi reverse shell dari targetnya. Kita akan menjalankan komen ini. NC ini berarti kita uh, tidak melakukan DNS resolution, kemudian L-nya itu listen untuk membuka port untuk menerima koneksi, Vanity Purpose untuk menampilkan informasi koneksi, dan 555 P555 ini port 5555 yang kita pakai. Dan kenapa kita pakai port ini? Karena 555 ini cukup umum digunakan dan belum kita pakai juga pada komen sebelumnya pada penelitian yang sama. Di sini sudah listening, kemudian kita masukkan payload berikut. Jadi payload ini akan dieksekusi pada sistem target dan bertujuan untuk membuat koneksi balik dari target menuju mesin attacker kita, yaitu Kali Linux. Nah, si bash ini berarti kita menjalankan secara interaktif. Kemudian dev TCP ini adalah membuat koneksi TCP menuju alamat attacker kita. Ini hasilnya 102. Terus habis itu dia akan mengalihkan output shell ke koneksi TCP yang sudah dibuat dan memberikan input shell ke koneksi yang sama sehingga shellnya dapat menerima perintah dari attacker. Shell dimaksud ini adalah shell di Linux. Dan kita run command-nya dan kita lihat apakah di sistem kita sudah berhasil. Tapi ternyata di sini masih listening, berarti kita belum bisa menerima koneksi dari attacker. Nah, berarti di sini uh, mengindikasikan adanya kendala atau payload yang dieksekusi itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Sehingga kita akan menggunakan pendekatan alternatif dengan melakukan encoding payload menggunakan base 64 sebelum kita eksekusi di sistem target uh, art local admin ini. Jadi, kenapa kita pakai base 64? Ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan payload yang kompleks serta mengurangi potensi kesalahan interpretasi karakter khusus oleh sistem. Karena mungkin bisa saja di uh, sistem art lokal ini mereka menggunakan sanitasi khusus sehingga payload yang tadi itu tidak bisa jalan. Oke, kita akan menggunakan command ini. Kita buat terminal baru. Jadi ini echo base 64 ini untuk encoding ke base 64 ya. Ini masih sama. Ini maaf, ini harusnya koneksi ke status 2. Dan di sini kita sudah dapat encodingnya. Kemudian kita akan
memasukkan hasil encoding ini ke payload yang tadi. Jadi payloadnya sama, kita hanya menambahkan encoding. Jadi formatnya seperti ini. Jalankan run command. Dan kita lihat ke terminal yang tadi. Oke, di sini sudah terlihat bahwa eh, sistem Kali Linux kita sudah dapat terkoneksi dengan target, yaitu ke IP 192.168.56.102. Nah, berarti dari sini menunjukkan kalau eh, kita sudah berhasil akses shell ke dalam sistem target dan memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai perintah secara langsung sehingga dapat menjadi titik awal untuk proses eksploitasi berikutnya. Karena kita sudah dapat masuk ke sistem target melalui shell ini, kita akan mencoba melihat melakukan eksplorasi dari struktur directory awal sistemnya. Kita pakai pwd untuk mengetahui lokasi directory saat ini. Oke, ini kita di directory paling awal ya, slash. Kemudian kita lihat di lsla. Ini adalah file-file yang ada pada sistem target, yaitu Earth. Dan sebenarnya kita bisa cek satu-satu, kemudian temuan yang paling menarik itu ada pada file var ini. Jadi kita akan masuk ke directory tersebut, ke folder var. Kita lakukan cek directory lagi. Dan di sini salah satu directory itu ada yang namanya Earthweb. Di mana si Earthweb ini kita tahu bahwa dia adalah antarmuka untuk pengguna bisa masuk uh, dan berinteraksi dengan sistem. Makanya kita akan masuk lagi ke folder tersebut. Kita cek lagi directory-nya. Dan di sini ada beberapa file yang salah satunya adalah userflag.txt. Jadi userflags itu kalau misalkan di CTF adalah salah satu indikator yang emang sengaja diberikan oleh pembuat mesin VM untuk menandai bahwa bahwa seseorang atau user sudah dapat mengakses sistem user. Jadi kita akan coba buka user packs-nya. Kita pakai cat dan masukkan directory-nya. Dan cat ini itu artinya concatenate di mana digunakan untuk menampilkan isi file ke terminal dan diikuti oleh path dari file user pack-nya. Oke, di sini sudah diperoleh user pack-nya yang mengindikasikan keberhasilan kita untuk eksploitasi tahap awal dan kita akan dilanjutkan ke tahap privilege escalation untuk mendapatkan akses root-nya dan root flag-nya. Next, untuk privilege escalation kita akan identifikasi SUID-nya dulu. Kita pakai command ini. Kita pakai identifikasi SUID-nya karena file-file dengan permission yang ada di sini berpotensi digunakan untuk menjalankan proses dengan hak akses pemilik file. Nah, untuk command-nya sendiri artinya seperti ini. Jadi slash ini di, uh, digunakan untuk menentukan bahwa pencarian dimulai dari struktur yang paling awal dulu, root directory-nya, sehingga nanti seluruh sistem file bisa diperiksa. Terus perm 4000 ini untuk mencari file yang memiliki permission SUID aktif. Terus ini type F ini untuk membatasi pencarian hanya pada file biasa atau regular file. Kemudian dev null ini untuk mengalihkan pesan error sehingga output menjadi lebih bersih dan hanya menampilkan hasil yang relevan.
Nah, setelah kita gunakan, kita masukkan komen ini, di sini ada beberapa file dan salah satu file yang paling mencurigakan dan mungkin memiliki permission Swidi ini pada file reset root. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan satu file yang mencurigakan bernama user bin reset.log. Nah, kita akan melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang file ini karena file ini cenderung tidak biasa, yaitu berkaitan dengan reset password root. Kita akan coba akses file tersebut dan melihat isinya. Oke, di sini tampilannya seperti ini, checking if result is sufficient, dan resultnya ternyata failed. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengecekan tertentu sebelum kita bisa ngereset password di root. Nah, untuk bisa memahami mekanismenya, melakukan kita akan menggunakan tools seperti ltrace untuk memungkinkan peneliti melihat fungsi yang dipanggil oleh binary. Jadi kita akan pakai command ltrace di file reset tadi. Oh, kita harus melakukan di terminal kali, maaf, bukan terminal target. Nah, di sini ada beberapa output. Hal ini menunjukkan bahwa binary melakukan pemanggilan fungsi akses terhadap beberapa file berikut. Ada 3 file. Kemudian di sini ada keterangan min 1. Ini berarti bahwa file tersebut tidak ditemukan pada sistem sehingga prosesnya gagal ditemukan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa binary reset root memerlukan keberadaan file tertentu sebagai trigger untuk menjalankan fungsi password root-nya. Nah, di sini kita temukan ada 3 file trigger. Nah, karena file tersebut tidak ditemukan, maka proses ternyata gagal. Nah, biar kita bisa memenuhi kondisinya, kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Kita buat filenya di sistem target dengan command pouch. Oke, sudah dibuat. Kemudian kita akan menjalankan binary-nya kembali. Di sini kita sudah bisa menjalankan binary-nya yaitu reset root. Di sini resetting root password to earth. Jadi kita langsung jadi sistem langsung mereset passwordnya ke earth. Jadi di sini kita asumsinya bisa masuk ke root dengan password tersebut. Kita gunakan command suroot untuk mendapatkan akses sudo. Dan kita masukkan passwordnya earth.
Tunggu. Di sini ketika kita menjalankan perintah WMI untuk mengetahui status kita sekarang, di sini sudah dinyatakan root. Berarti kita sudah berhasil mengakses sistem target sebagai root user. Nah, di sini sebagai bonus, kita akan mencoba mengakses flag dari rootnya untuk menandakan bahwa kita sudah berhasil menghack sistem The Planet Earth. Oke, sudah bisa menampilkan ini, dan ini root flag yang kita dapatkan. Dengan ini, maka hacking kita sudah selesai dan berhasil mendapatkan akses tertinggi dari sistem The Planet Earth, yaitu sebagai root. Nah, kemudian mungkin kita akan membahas analisis kerentanan listrik dan langkah mitigasinya. Yang pertama itu ada information disclosure, di mana kita melihat bahwa pada sistem Kubernetes tadi, pada pada VM Kubernetes itu terdapat beberapa informasi yang seharusnya tidak ditunjukkan, tapi ditunjukkan begitu saja, padahal informasinya adalah sangat potensial. Contohnya ada pada previous message pada web .local. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang dapat diterapkan adalah membatasi akses terhadap data sensitif dan juga menghindari penampilan informasi internal publik. Kemudian selanjutnya adalah web and weak encryption implementation, di mana enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi password admin itu juga sangat sederhana berbasis XOR. Dan metode ini tuh lemah karena dia tidak menggunakan algoritma kriptografi yang standar keamanan, kemudian rentan terhadap analisis pola, dan mudah dipecahkan jika key-nya diketahui. Sedangkan key-nya itu sudah diberikan dari file test data.txt. Oleh karena itu, mitigasi yang dapat dilakukan adalah bisa saja dengan menggunakan algoritma kriptografi yang lebih tinggi seperti AES, dan juga menerapkan key management yang aman. Jangan diletakkan pada file-file yang dapat diakses oleh publik. Kemudian selanjutnya ada way configuration, di mana ditemukan adanya konfigurasi sistem yang tidak aman, khususnya pada binary array seperti yang memiliki permission SWD. Karena jika binary ini ditemukan dan bisa diakses, maka siapapun bisa mereset passwordnya dan mengaksesnya. Maka konfigurasi yang disarankan adalah dengan membatasi penggunaan permission SWD hanya pada binary yang butuh akses elevated untuk menjalankan fitur tertentu, misalnya password dan sudo. Kemudian menerapkan prinsip least privilege pada user dan service juga. Perantaran selanjutnya itu adalah potensi command injection, di mana method administrator memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem secara langsung melalui aturan alert. Nah, dalam pengujian tidak ditemukan adanya mekanisme validasi atau sanitasi input yang mudah, sehingga pengguna masih dapat memasukkan perintah update tanpa pembatasan. Mitigasinya adalah kita bisa melakukan validasi secara ketat dan juga menghindari penggunaan fungsi eksekusi command. Kemudian kerentanan selanjutnya yaitu yang terakhir ada attack surface. Jadi attack surface adalah keseluruhan titik masuk atau komponen dalam suatu sistem yang berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, tapi di sistem VM Zephyr itu attack surface-nya sangat besar dan peluang kejadian serangan juga semakin besar. Kenapa? Karena aplikasi web menerima input dari pengguna dan mekanisme inskripsinya digunakan untuk melindungi data itu sangat sederhana. Fitur eksekusi komennya mengakui antar muka yang mudah diakses, dan juga binary system dengan akses khusus ID-nya itu juga boleh diakses. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang dapat diterapkan yaitu mengaktifkan service dan endpoint yang tidak digunakan, membatasi akses terhadap alat administrasi, menerapkan segmentasi jaringan dan control akses, serta menerapkan monitoring dan intrusion detection system atau IDS. Nah, dari semua serangan yang kita lakukan, di sini kita bisa membentuk sebuah attack chain, yaitu susunan serangan dari awal sampai akhir untuk mendapatkan akses root sebagai berikut. Mungkin sekian demo hacking yang dapat kami jelaskan. Atas kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf.
Terima kasih.